Pemirsa, sebanyak 691 hektar hutan mangrove di kawasan Arguni saat ini masih terbilang cukup baik untuk terus dilestarikan. Upaya pelestarian tentunya melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal. Sejumlah masyarakat lokal di kawasan ini memanfaatkan kawasan hutan mangrove ini sebagai bagian dari lahan pendapatan mereka dari budidaya kepiting dan penangkapan udang. Inilah hamparan dan bentangan tumbuhan nipah, salah satu jenis palem rawa yang tumbuh dan berkembang biak di kawasan hutan mangrove yang terletak di kawasan Tugarni, distrik Teluk Arguni. Surga nipah ini tumbuh dan berkembang secara alami di kawasan ini. Hamparan yang sangat luas ini ternyata selain memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat lokal melalui budidaya kepiting dan penangkapan udang, tetapi juga menghasilkan karbon untuk lapisan atmosfer bumi. Hingga saat ini, belum ada data pasti terkait dengan luas tumbuhan nipah di kawasan ini. Namun berdasarkan data hasil analisis stok karbon, di kawasan ini ada sebanyak 691 hektar luas lahannya. Namun dari analisis tersebut menyebutkan kawasan hutan mangrove di Teluk Arguni dapat menghasilkan 4.161.421 mg karbon atau per tahunnya mencapai 15.284.435 mg karbon. Pelestarian tumbuhan nipah ini tentunya perlu dijaga dengan melakukan berbagai langkah kebijakan yang tepat agar kelestarian hutan mangrove termasuk tumbuhan nipah di kawasan ini tetap terjaga untuk menyelamatkan bumi. Pengerusakan hutan mangrove dipastikan akan memberi dampak penurunan penghasilan masyarakat lokal di kawasan ini, termasuk juga bumi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini terus konsen terhadap pelestarian hutan mangrove terkhususnya di Papua. Melalui program ekonomi hijau dan ekonomi biru, diharapkan ada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya alam saat ini. Ekonomi hijau merupakan salah satu strategi besar ekonomi Indonesia yang juga berdampak baik bagi lingkungan di masa depan. Sementara ekonomi biru adalah pembangunan ekonomi yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan sosial, serta mampu mengurangi risiko lingkungan hidup dan kelangkaan ekologis. Untuk itu, diharapkan ke depannya perlu ada kebijakan bersama baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat adat setempat untuk tetap melestarikan kawasan ini untuk dua program tersebut secara berkelanjutan. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Triton mengabarkan.